Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Khan. Saya mahasiswa Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Azure pada fitur mesin learning, di mana saya gunakan untuk mencari hasil dari sebuah data, untuk menganalisa data supaya data tersebut akurat. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita bisa memilih fiturnya di sini, Azure Machine Learning. Setelah kita pilih Azure Machine Learning, di sini kita perlu membuat baru. Karena saya sebelumnya sudah membuat, di sini ada learning atau streamer di sini. Nanti yang akan saya gunakan adalah ketika kita mau buat, kita klik kemudian new workspace. Setelah kita masuk ke dalam new workspace, maka di sini akan ditujukan ke halaman basic, di mana kita harus mengisi source group untuk data kita. Jika kita sudah memilih, maka akan muncul seperti ini. Namun jika kita belum memiliki, kita bisa membuat baru. Nah, di sini kita masukkan saja namanya bebas, boleh nama project kita atau nama kita yang akan kita gunakan. Karena saya sudah membuat, jadi saya tidak masuk. Saya pilih yang data streamer. Kemudian nama di sini bebas, kita sesuaikan dengan project kita untuk workspace. Kemudian regionnya Southeast Asia karena saya berada di Indonesia. Kemudian di Asia Tenggara. Kemudian untuk storage, ini storage-nya untuk penyimpanannya nanti kita mau menggunakan penyimpanan email. Kalau kita belum memilikinya, maka kita bisa membuat baru juga, sama seperti resource group tadi. Ini bisa kita berikan namanya apa, kemudian pilih replication-nya yang mau kita gunakan. Karena saya sudah memiliki, jadi saya tidak buat. Di sini nanti untuk key value sama application insight-nya itu nanti akan secara otomatis keisi, dan juga content register-nya akan secara otomatis keisi. Tapi jika kita ingin menyesuaikannya, kita juga bisa membuat create new seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada networking. Networking yang akan kita gunakan di sini kita diberikan pilihan 3, yaitu public, private with internet outbound, dan juga private with outbound. Nah, kalau di sini karena saya menggunakan akun student atau akun mahasiswa, jadi saya gunakan yang public. Nah, di sini perlu diketahui ketika kita menggunakan akun mahasiswa, kita memiliki beberapa batasan yang tidak bisa kita gunakan beberapa fitur. Nah, di sini saya akan set public, kemudian kita lanjutkan, akan muncul encryption. Nah, encryption ini untuk mengenkripsi data kita. Kemudian kita masuk ke identity. Di sini identity kita bisa manage identity-nya, dan juga bisa kita storage akun aksesnya, buat kredensialnya. Kemudian lanjut, tag tagging ini bisa kita gunakan, bisa tidak, bebas. Kemudian review, create. Nah, ini nanti ketika kita sudah membuat yang bagian awal tadi, maka di sini validation-nya akan hijau. Setelah itu kita bisa create. Ketika kita sudah create, maka nanti kita harus menunggu proses deploy atau create. Nah, karena saya sudah memiliki datanya, maka saya pilih datanya di sini. Untuk data-data yang sudah kita buat tadi, dia akan muncul di Azure Machine Learning. Di sini ketika kita klik, maka dia akan muncul detailnya, yaitu resource-nya di sini ada streamer, kemudian subscription-nya ini sebagai student, kemudian storage yang kita gunakan, kemudian staging web URL nanti yang kita gunakan untuk mengedit data, mengumpulkan compute engine-nya, VM-nya, dan sebagainya ada di sini. Kemudian value-nya ada di sini, karena sebelumnya saya membuat dengan default, maka dia akan seperti ini. Application insight-nya juga seperti default, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke studio. Bisa kita klik launch studio, bisa kita klik remote. Sini saya klik remote.
Setelah kita klik linknya, maka dia akan muncul tampilan Azure Machine Learning Studio. Nah, di sini saya beri nama analisa data. Ini adalah menu-menu yang ada di Azure Machine Learning Studio, fitur-fiturnya juga. Nah, di sini kita langkah awal yang kita lakukan adalah buat compute engine. Nah, untuk apa compute engine? Compute engine ini sebenarnya seperti CPU untuk menjalankan, untuk memproses data yang akan kita analisa. Nah, di sini saya sudah membuat dua untuk compute instant. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kita. Di sini ada compute cluster, dan juga ada attach compute. Nah, kita gunakan yang compute instant karena nanti akan kita gunakan, kita sesuaikan dengan compute instant. Kita klik baru, kemudian di sini kita bisa beri nama sesuai keinginan kita, seumpama saya buat. Kemudian di sini, nah ini masih tidak bisa karena kita butuh menyesuaikannya. Di sini namanya sudah pernah digunakan, jadi kita ganti tester 1. Nah, baru dia mau. Setelah itu kita pilih virtual machine seperti yang kita jelaskan tadi. Virtual mesinnya bisa kita gunakan CPU atau GPU. Kemudian virtual machine size untuk kapasitasnya kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Ini untuk sesuai kuotanya, maka dia memiliki cost atau harga yang menyesuaikan. Di sini sudah disediakan ketika kita menggunakan 2 core, maka penggunaan 1 jamnya akan mendapat hadiah sebanyak 0,9 dan juga yang lain sebagainya. Kita coba gunakan yang standar saja untuk yang 6 core, kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa schedule untuk menyalakan atau mematikan virtual machine kita atau compute engine kita. Kemudian next. Di sini ada security. Ketika kita gunakan ini sebagai private, maka kita harus atur security. Karena di sini kita gunakan, karena di sini saya gunakan sendiri. Jika untuk public, maka ini tidak saya set. Saya lanjutkan. Kemudian application, karena saya belum menggunakan aplikasi, maka ini juga tidak saya set. Ketika kita menggunakan aplikasi, ini bisa kita set sesuai kebutuhan kita. Kemudian lanjut. Di sini ada tagging sama seperti yang halaman awal ketika kita membuat machine learning. Ini ada tag compute. Kemudian lanjut. Nah, di sini maka dia akan memberikan informasi sebagai berikut. Jadi ada virtual machine yang kita gunakan standar dengan core, RAM-nya 16 GB. Kemudian schedule startup schedule ada, kemudian security-nya no karena tadi tidak bisa set, kemudian aplikasinya sama, untuk taggingnya juga kosong karena dan nanti ketika kita create maka dia akan deploy dan kita menunggu untuk pembuatannya. Karena saya sudah membuat, maka tidak saya lanjutkan, nanti yang sudah ada. Nah, di sini sudah terbuat compute instan sama tester. Nah, untuk dua compute instan ini nanti bisa digunakan ketika kita menjalankan script untuk analisanya. Kemudian untuk data yang kita butuhkan bisa kita masukkan di sini untuk dataset. Untuk dataset di sini ada quality water yang sudah saya gunakan. Kemudian kalau kita mau membuat, kita bisa create, kemudian namanya apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian tipenya apa. Kalau kita tipenya file, maka kita pilih file. Kalau tipenya tabular dan sebagainya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita sudah beri namanya, semuanya kita beri nama seperti ini, kemudian kita next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada from Azure Storage atau dari penyimpanan Azure. Kemudian ada dari web file, ketika kita mau mengambil file dari web. Kemudian yang ketiga ada local file. Nah, local file ini kita ambil dari device kita. Nah, saya gunakan from local file, maka dia akan lanjut pada destination storage tipe. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk workspace-nya ada workspace blob store sama workspace certificate store. Di sini ada 2 data karena yang kita buat tadi ada 2 data di awal untuk
kalau kita belum memilikinya, nah di sini kita punya dua. Kalau kita belum memilikinya, kita bisa create new data di sini, data store-nya. Nah di sini isikan sesuai yang sudah ada, atau kita isikan baru, kita sesuaikan dengan data store namanya, data store apa, kemudian untuk apa account selection-nya method ini saya gunakan subscription karena sebagai student yang harus subscription dulu. Kemudian di sini subscribe ID akan otomatis terisi jika kita sudah mensubscribe akun kita tadi. Ini bisa kita isi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk authentication tipenya ini juga bisa kita isi sesuai kebutuhan. Kita as token bisa account. Sudah, maka kita bisa lanjutkan ke file. Filenya bisa kita ambil. Nah ini upload filenya di mana? Ini upload patch untuk yang awal tadi folder, kemudian uploadnya bisa upload file, bisa upload. Kalau kita upload file karena kita tadi memilih lokal, maka dia mengarah ke disk kita. Kemudian setelah kita pilih, contoh saya pilih upload file. Nah, maka dia akan muncul data. Kemudian bisa kita lanjut. Nah, di sini akan direview oleh Azure. Jadi dia akan direview kembali yang data-data sudah kita masukkan tadi. Setelah sudah, maka kita bisa create. Seperti itu. Ketika kita create, maka dia akan tampil di halaman depan tadi. Nah, sini data aset, kemudian data store, kemudian data set, monitor, kemudian ada data import. Kita masukkan sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Karena di sini kita akan belajar yang simple, jadi kita gunakan data aset atau seperti itu. Kemudian setelah ini sudah, kita lanjut ke notebook. Nah, di bagian notebook ini nantinya kita akan memasukkan script yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Ini saya sudah membuat, yaitu kualitas air. Kalau kalian membuat, maka kita bisa membuat di sini lagi dengan create new file seperti itu. Kita beri nama, kemudian di sini file tipenya jika kita menggunakan Python itu bisa berdua yang kita gunakan, yaitu python.py sama ipyn. Jika membuat yang lain ya bisa menggunakan YAML, txt, bisa menggunakan XSH, kemudian create. Sudah kita create, maka dia akan masuk ke lembar kerja kita dengan tampilan baru seperti ini. Karena saya sudah membuat, jadi saya buka yang sudah saya buat. Nah, di sini ini adalah hasil pekerjaan saya, di mana saya menganalisa sebuah data untuk menganalisa kualitas air. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada tombol start compute untuk compute yang kita buat tadi, kemudian ada edit in VS Code, kemudian ada compute tadi, kita bisa pilih compute yang sudah kita pilih tadi. Karena ada dua, bisa saya buat dua. Saya sudah pernah membuat untuk server start compute. Kemudian untuk teksnya ini scriptnya kita gunakan di sini. Nanti ada pilihannya, jika kita mau menjalankan sebagai Python atau kita mau menjalankan Python tipe berapa. Sekarang kita jalankan dulu, dan nanti saya jelaskan. Sedang proses menjalankan compute. Ini kelihatan
Oke, ini adalah script yang sudah saya buat dan sudah menunjukkan hasilnya. Sekarang kita jalankan seperti menunggu karena agak berat katanya. Sambil menunggu, sambil saya jelaskan. Nah, di sini ini adalah untuk mengimport library yang disediakan oleh Python. Kita mengimportnya, dia akan menyimpan yang namanya ini ada ini bisa kita klik. Saat ini belum bisa kita klik karena komputer masih proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, kita bisa buka terminalnya. Seperti itu. Nah, ini sudah berjalan. Ketika dia sudah berjalan, maka edit UTS berubah, kemudian berwarna hijau. Di sini ada button stop, di sini ada create add compute lagi, jadi mau buat baru. Nah, untuk bagian terminalnya di sini kita bisa lakukan menggunakan terminal langsung. Nah, ini kita lihat dia masih berjalan untuk menjalankan semua scriptnya. Otomatis ketika compute-nya kita yang saya lakukan tadi sebelumnya, di sini ada Python-nya atau versi Python yang kita karena kita menggunakan terminalnya milik Azure, maka kita gunakan Python 3.8. Kita bisa buka terminalnya. Di sini terminal kita bisa masukkan ketika kita butuh sebuah library, kita bisa masukkan di sini untuk menginstalnya. Kita lanjut ke kualitas air. Nah, di sini saya memiliki data di mana saya memasukkan datanya melalui GitHub. Jadi saya menguploadnya ke GitHub, kemudian saya unload. Ini adalah data yang sudah saya siapkan di GitHub folder aset. Nah, kemudian karena di sini ada data yang bernilai 6 atau 0, maka kita drop atau kita hilangkan data tersebut yang memiliki data 0 atau 0 dengan cara di sini kita gunakan data sama dengan data drop dot is 0. Jika kosong maka dihilangkan. Maka dia di sini muncul keterangan pH 0, kemudian atas 0, solid 0 dan sebagainya. Ini akan dihilangkan dengan memiliki data tipenya integer 0. Kemudian lanjut di sini kita gunakan plot figur size-nya 15,18 x-nya. Kemudian di sini kita gunakan SNS con. Jadi modul SNS kita gunakan con plot trace di sini untuk mengambil datanya. Kemudian data itu x-nya sama dengan kota bumi. Terus plot tipenya itu distribusi air yang judulnya seperti ini tampilannya, distribusi air yang tidak menentukan. Nah, di sini ada data yang 0, ada data yang 1. Seperti itu. Kemudian lanjut di sini kita akan mengidentifikasi berdasarkan pH air. Jika pH air itu di bawah 58, di bawah 10 itu aman. Jika di atasnya maka dia tidak aman. Karena 6971 maka dia aman dikonsumsi. Kemudian kita lanjut ke Hardness, itu kekerasan zat yang ada di air. Di sini menggunakan histogram dengan X-nya sama dengan hardness. Nah, di sini ada kekerasan zat air. Jika dia melebihi dari 200 dia tidak aman. Jika dia di bawah 200 maka dia aman dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa range-nya adalah 195 sampai 200. Jadi dia aman untuk dikonsumsi. Kemudian lanjut solid.
solid di sini, ini yang mempengaruhi kualitas air selanjutnya yaitu solid, dimana data solid ini dia ketika di atas 25 K kemudian lanjut chloramin. Nah, chloramin ini sama figur kemudian kita di sini untuk chloramin ketika dia memiliki data atau intensitasnya di atas 8 dia tidak aman, tapi karena di sini datanya di bawah dari 8 lanjut asam sulfatnya. Untuk asam sulfat di sini dia menunjukkan angka di 345 dan 346 maksimal dari kualitas sulfat yang melebihi 500 mili itu akan berpotensi bahaya, sedangkan di bawahnya itu aman. Lanjut di sini konductivity-nya berdasarkan konductivity ini mendapatkan hasil 450 yang ketika melebihi 500 tidak aman dikonsumsi. Nah, karena dia memiliki nilai di bawah 500 maka dia aman dikonsumsi. Lanjut organik karbon, karbon organik yang ada di dalam air. Di sini mengikuti data maksimalnya adalah 15. Ketika dia di atas 15 maka organik karbonnya itu tidak aman dikonsumsi. Airnya tidak aman dikonsumsi. Tapi ketika memiliki organik karbon yang di bawah 15 maka dia aman untuk dikonsumsi. Karena di sini menunjukkan di bawah 15 semua maka dia aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada yang halometan atau metan. Nah, metannya juga sama. Ketika kualitas metannya di sini di bawah 100 maka dia aman. Ketika di atas 100 tidak aman. Di sini menunjukkan bahwa katanya 65 sampai 67, kemudian 65 sampai 67 jadi aman. Kemudian ada turbidity. Turbidity ini yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi air. Ketika dia memiliki turbidity di atas 5 maka dia tidak aman dikonsumsi. Tapi ketika memiliki turbidity di bawah 5 maka dia aman dikonsumsi. Nah, setelah ini sudah kita dapatkan semuanya dari masing-masing, kita bisa tambahkan correlation pH-nya. Setelah kita masukkan correlation pH-nya, di sini didapatkan pH akurasinya 1,0, kemudian carbonnya 0, berapa, organiknya 0, berapa, dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut untuk melihat atau setup model. Nah, di sini kita setup modelnya, maka dia mendapatkan hasil seperti itu. Modelnya ketika X-Actis classifier dia mendapatkan akurasi 0,6, nya 0,9. Yang paling akurat. Kemudian di sini yang terakhir kita create modelnya, kemudian dia menemukan prediksinya. Untuk prediksinya di sini dia muncul akurasi Aucriptor dan sebagainya. Dia dimunculkan yang paling mendekati atau yang paling akurat. Dapatkan hasil rata-ratanya 0,680, sedangkan standarnya itu adalah 0,070. Ini karena di atas standar jadi dia aman dikonsumsi seperti itu. Nah, untuk data terakhir di sini dimunculkan juga model, kemudian akurasi prediction score juga. Di sini ada skornya seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan random forest classifier ini adalah yang paling akurat air yang berasal dari hutan. Jadi dia akurasinya 0,851, kemudian outnya 0,9681, dan seterusnya. Di sini dia aman konsumsi, akurasinya
air yang baik. Jadi analisa semua air itu yang paling baik adalah yang berasal dari saya tidak cukup jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.